Assalamualaikum, selamat datang pada perkuliahan daring atau online course dari mata kuliah Perencanaan Strategis Sistem Informasi. Jadi saya Aditya Rahmadi akan mencoba untuk memandu kegiatan penjabaran dari materi kali ini. Apa sih materi kali ini? Kita akan mencoba untuk membahas tentang alat analisis yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan lingkungan bisnis secara internal atau yang ada di dalam organisasi. Alat analisisnya apa? Kita akan mencoba membahas dengan VRIO analysis. Ya. Jadi selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Pada pembahasan VRIO analysis ini, kita akan membagi menjadi 4 subbahasan. Yang pertama adalah definisi dari VRIO. Yang kedua adalah konsep-konsep yang ada di dalam VRIO. Yang ketiga adalah penggunaan VRIO dan yang terakhir adalah kita akan mencoba membahas dan berdiskusi tentang contoh VRIO ketika diterapkan pada suatu studi kasus pada perusahaan tertentu. Ya, baik. Jadi untuk pembahasan selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat definisi dari VRIO Framework. Jadi VRIO Framework itu merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis sumber daya serta kemampuan internal bagi perusahaan. Nah, sumber daya dan kemampuan internal perusahaan ketika sudah dilakukan analisis VRIO Framework, harapannya adalah bisa melihat mana sumber daya yang bisa memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi suatu institusi. Nah, untuk bisa memahami bahwa sumber-sumber dari keunggulan kompetitif yang bisa dihasilkan melalui sumber daya, maka perusahaan itu menggunakan banyak alat bantu. Ada dua jenis alat bantu yang bisa digunakan oleh perusahaan. Yang pertama adalah alat bantu untuk mengenal lingkungan eksternal. Yang kedua adalah alat bantu atau alat analisis untuk mengenal lingkungan internal. Nah, contoh dari alat analisis untuk lingkungan eksternal itu adalah Five Forces Spotter. Yang kedua, analisis PES atau PESTEL. Sedangkan untuk lingkungan internal, di sini ada value chain, ada BCG Matrix atau Boston Consulting Group Matrix. Nah, sedangkan VRIO ini digunakan untuk apa? Apakah untuk mengenali lingkungan eksternal atau lingkungan internal? VRIO itu gunanya adalah untuk menganalisis sumber daya internal perusahaan, sehingga masuk ke dalam kategori analisis atau alat analisis untuk mengenali keadaan lingkungan internal dari organisasi. Nah, VRIO ini awalnya itu dikembangkan oleh Barney pada tahun 1991 pada karyanya yang berjudul Firm Resource and Sustained Competitive Advantage. Nah, Barney ini pada buku ini mengidentifikasikan ada 4 atribut yang harus dimiliki oleh suatu sumber daya perusahaan agar sumber daya tersebut bisa menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, 4 hal ini apa saja atau 4 atribut ini apa saja? Yang pertama, itu adalah sumber daya itu harus berharga atau yang disebut dengan valuable. Yang kedua, sumber daya itu harus langka atau rare. Yang ketiga, sumber daya itu harus sulit untuk dapat ditiru dengan sempurna oleh kompetitor atau yang disebut dengan imperfectly imitable. Dan yang keempat itu adalah sumber daya yang tidak tergantikan atau yang disebut dengan non-substitutable. Nah, kerangka kerja yang ada dan dirumuskan oleh Barney pada tahun 1991 ini memiliki singkatan yang disebut dengan VRIN. Nah, pada tahun 1995 pada karya berikutnya dari Barney juga yang berjudul Looking Inside for Competitive Advantage, VRIN ini dikembangkan menjadi suatu kerangka kerja baru yang disebut dengan VRIO. Jadi mengubah dari N menjadi O. Nah, ada 4 atribut juga yang ada di dalam VRIO. Yang pertama adalah valuable, yang kedua adalah rare, yang ketiga itu adalah imperfectly imitable, dan yang terakhir itu adalah O, yaitu organized. Nah, apa yang dimaksud dengan organize? Yang dimaksud dengan organize di sini adalah suatu sumber daya itu harus agar sumber daya tersebut bisa memberikan suatu nilai bagi organisasi, maka sumber daya tersebut harus dikelola dengan baik.
Nah, jadi kalau misalkan ternyata sumber daya di organisasi sudah memenuhi 4 persyaratan tersebut, maka sudah pasti sumber daya tersebut bisa membawa keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi institusi. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang konsep VRIO. Kita sudah tahu bahwa ada 4 variabel di dalam VRIO. Yang pertama adalah valuable, rare, costly to imitate, dan yang terakhir adalah organized to capture value. Oke, jadi gambar yang ada di sebelah kanan itu merupakan model dari VRIO ya, yang dituliskan pada buku yang dikarang oleh Rothermile dengan judul Strategic Management. Oke, kita akan coba untuk bahas variabel-variabel di dalam VRIO mulai dari variabel yang pertama yaitu valuable. Nah, apa sih yang dimaksud dengan valuable di sini? Valuable maksudnya adalah sumber daya itu bisa dikatakan valuable jika sumber daya tersebut dapat menambahkan nilai. Nah, artinya di sini adalah sumber daya itu memungkinkan suatu perusahaan untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada atau bisa membantu perusahaan ketika terjadi suatu threat dari lingkungan eksternal. Jadi itu yang dimaksud dengan sumber daya yang valuable, sumber daya yang ketika organisasi itu menggunakan sumber daya tersebut, maka organisasi akan bisa memanfaatkan peluang dan bisa bertahan dari ancaman. Nah, selain itu, suatu sumber daya juga dikatakan valuable jika sumber daya tersebut bisa meningkatkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan ketika mengakses suatu produk atau suatu layanan yang dihasilkan oleh organisasi. Nah, terjadi competitive disadvantage atau keunggulan kompetitifnya itu mengalami penurunan ketika sumber daya itu tidak memenuhi 3 karakteristik yang sudah kita diskusikan tadi. Nah, kegiatan evaluasi secara periodik di sini itu sangat penting untuk dilakukan karena apa? Karena bisa saja kondisi eksternal maupun kondisi internal dari organisasi yang selalu berubah itu akan menyebabkan sumber daya itu menjadi nilainya berkurang atau tidak valuable lagi. Atau malah sumber daya tersebut sama sekali tidak berguna bagi organisasi. Nah, itu tentang valuable. Yang kedua tentang atau variabel rare. Nah, apa yang dimaksud dengan rare? Sumber daya yang dimaksud dengan rare itu adalah sumber daya yang hanya dimiliki oleh sedikit perusahaan. Nah, sumber daya yang seperti ini itu disebut dengan sumber daya yang langka. Sumber daya yang langka ketika dimiliki oleh perusahaan maka akan menimbulkan keunggulan kompetitif yang sementara, bukan yang sustainable tapi sementara. Nah, ada suatu keadaan yang disebut dengan competitive parity. Apa yang dimaksud dengan competitive parity? Yang dimaksud dengan competitive parity itu adalah keadaan di mana hampir seluruh perusahaan itu sudah memiliki sumber daya yang sama atau setidaknya mereka itu bisa memanfaatkan sumber daya tersebut dengan cara yang sama sehingga bisa menghasilkan competitive advantage yang sama atau keunggulan yang sama. Nah, pada keadaan ini itu sebenarnya suatu keadaan yang tidak diharapkan oleh suatu perusahaan. Cuman, kalau misalkan keadaan ini terjadi, harapannya perusahaan tersebut jangan sampai tidak mengelola sumber daya yang ada. Karena kalau misalkan sumber daya itu tidak dikelola, maka implikasinya adalah organisasi itu akan terdepak dari market dia berada. Itu terkait dengan rare atau sumber daya yang langka. Yang ketiga yaitu variabel costly to imitate. Nah, apa yang dimaksud dengan costly to imitate? Yang disebut dengan costly to imitate adalah sumber daya itu mahal untuk ditiru jika organisasi lain yang tidak memiliki sumber daya tersebut itu sulit untuk membeli atau membuat suatu bahan atau sumber daya yang substitusi atau bisa menggantikan sumber daya yang ada. Tentu saja ketika
kompetitor tidak bisa membeli atau membuat substitusi atau barang substitusi dengan harga yang wajar, maka sumber daya ini sudah bisa disebut sebagai sumber daya yang memiliki karakteristik costly to imitate. Nah, kegiatan untuk imitasi atau kegiatan untuk meniru yang dilakukan oleh kompetitor itu bisa dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, bisa secara langsung meniru atau menduplikasi sumber daya yang ada yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, bisa dilakukan dengan cara menyediakan suatu produk atau layanan yang sebanding atau yang disebut dengan produk substitusi. Nah, untuk perusahaan yang memiliki sumber daya yang berharga, ya, valuable, langka, rare, dan costly to imitate, akan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, Bernie pada penelitiannya sudah mengidentifikasikan ada 3 alasan kenapa kok sumber daya itu sulit untuk ditiru. Yang pertama itu adalah karena kondisi sejarah, yang kedua itu karena adanya suatu konsep causal ambiguity, yang ketiga itu karena adanya kompleksitas sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan kondisi sejarah? Yang dimaksud dengan kondisi sejarah adalah sumber daya itu dikembangkan dalam periode yang lama. Ketika sumber daya itu dikembangkan dalam periode yang lama, biasanya sumber daya itu mahal untuk ditiru. Yang kedua adalah causal ambiguity. Nah, apa yang dimaksud dengan causal ambiguity? Maksudnya adalah perusahaan itu tidak dapat mengidentifikasikan sumber daya tertentu yang bisa menjadi penyebab keunggulan kompetitif dari perusahaan kompetitornya. Ketika itu terjadi, ya maka tentu saja sumber daya itu akan costly to imitate. Yang ketiga adalah karena adanya kompleksitas sosial. Jadi keunggulan costly to imitate itu muncul karena budaya dari perusahaan atau hubungan interpersonal yang unik yang hanya ada di dalam suatu perusahaan tertentu. Oke, untuk yang komponen yang terakhir, maaf, bukan komponen tapi atribut yang terakhir, yaitu organize to capture value. Jadi apa yang dimaksud dengan hal ini? Yang dimaksud dengan hal ini itu adalah sumber daya atau resource itu sendiri tidak bisa memberikan keuntungan bagi suatu perusahaan. Maka, suatu sumber daya agar bisa memberikan suatu keuntungan atau value bagi perusahaan harus dikelola dengan baik. Bagaimana cara mengelolanya? Cara mengelolanya dapat dilakukan dengan mengimplementasikan sistem manajemen yang baik. Adanya prosedur yang bisa mendeskripsikan dengan baik bagaimana suatu produk itu atau sumber daya akan digunakan. Kebijakan-kebijakan yang mengatur penggunaan sumber daya melalui tugas pokok dan fungsi yang ada di dalam organisasi. Struktur organisasi yang baik atau yang merepresentasikan alur yang sesuai dengan keadaan organisasi, dan yang terakhir adalah budaya organisasi yang bisa mendukung komunikasi antar staf yang menjadi sumber daya di dalam organisasi. Nah, oke, jadi itu penjelasan dari 4 variabel yang ada di dalam VRIO framework. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan analisis atau akan membahas tentang proses analisis, bagaimana caranya suatu organisasi itu bisa mendapatkan sumber daya yang memiliki karakteristik V, R, I maupun O. Nah, ada 4 step atau 4 langkah yang bisa dilakukan oleh organisasi. Yang pertama itu adalah mengidentifikasikan sumber daya yang memiliki karakteristik valuable, rare, dan costly to imitate. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini adalah untuk mengidentifikasikan bagaimana suatu organisasi itu bisa mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang ketiga, itu adalah bagaimana melakukan proteksi terhadap sumber daya yang ada. Dan yang keempat, di sini adalah melakukan review atau evaluasi secara berkala terkait dengan kapabilitas dan sumber daya yang memiliki karakteristik VRIO. Nah, oke, kita akan mencoba untuk membahas satu persatu dari tiap step yang ada. Untuk step yang pertama atau langkah yang pertama,
Jadi di sini sebelum kita membahas tentang karakteristik dari suatu sumber daya yang bisa memberikan competitive advantage, kita harus tahu dulu bahwa ada dua jenis sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya itu bisa berupa tangible, yang kedua sumber daya bisa berupa intangible. Apa yang dimaksud dengan sumber daya tangible? Sumber daya tangible itu merupakan sumber daya yang berbentuk fisik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ada bangunan, ada mesin yang bisa digunakan untuk produksi, ada mobil atau kendaraan transportasi yang bisa digunakan untuk mengirimkan barang. Oke, jadi itu merupakan tangible atau suatu resource atau sumber daya yang tangible. Nah, sumber daya yang tangible ini memiliki suatu karakteristik mudah untuk ditiru oleh organisasi yang lain, sehingga sumber daya yang tangible ini memiliki ciri tidak bisa memberikan keunggulan yang kompetitif. Nah, bagaimana dengan sumber daya yang intangible? Sumber daya intangible itu merupakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi tetapi bentuknya tidak berbentuk fisik. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah reputasi dari organisasi, paten yang dimiliki oleh suatu organisasi, sistem pelatihan yang baik, struktur organisasi yang merepresentasikan tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap peran yang ada di dalam organisasi. Itu semuanya merupakan suatu sumber daya yang memiliki ciri intangible. Nah, karakteristiknya apa? Intangible ini karakteristiknya adalah intangible atau sumber daya intangible itu tidak bisa didapatkan dengan mudah oleh kompetitor, sehingga harapannya adalah sumber daya intangible ini memiliki suatu ciri yaitu bisa memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Nah, untuk dapat mendefinisikan sumber daya yang memiliki karakteristik VRIO, maka kita harus berfokus pada sumber daya yang tangible atau intangible. Kita harus berfokus pada sumber daya intangible yang bisa menjadi aset sebuah perusahaan. Nah, untuk bisa menemukan suatu sumber daya yang memiliki kegunaan atau valuable atau karakteristiknya adalah valuable, maka kita bisa menggunakan beberapa alat analisis. Alat analisis contohnya adalah value chain maupun SWOT analisis. Kenapa kok kita menggunakan value chain? Karena dengan penggunaan value chain, maka kita akan bisa mendapatkan aktivitas mana yang paling penting yang harus dikelola dengan baik di dalam sebuah organisasi. Harapannya ketika kita mendapatkan hasil atau aktivitas yang paling penting yang ada di dalam organisasi, kita akan bisa melakukan atau mengelola sumber dayanya dengan baik. Nah, itu salah satu caranya bisa dengan value chain atau bisa dengan menggunakan SWOT. Atau kalau misalkan kita tidak mendapatkan data untuk value chain maupun SWOT-nya, maka bisa dilakukan identifikasi bahwa resource itu memiliki karakteristik valuable dengan memberikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, itu adalah pertanyaannya, aktivitas apa saja yang bisa menyebabkan turunnya biaya produksi tetapi tanpa mengurangi nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Pertanyaan yang kedua, misalkan, apakah perusahaan memiliki akses pada bahan baku yang sulit untuk didapatkan? Jadi bahan bakunya itu rare atau sulit untuk didapatkan. Yang ketiga, apakah ada pegawai yang memiliki keahlian unik atau memiliki expertise yang sangat tinggi di dalam sebuah perusahaan? Yang keempat adalah pertanyaan keempat adalah apakah perusahaan memiliki suatu reputasi terkait kualitas, inovasi, maupun pemberian layanan yang baik bagi konsumennya. Dan yang terakhir di sini adalah pertanyaannya, apakah ada kekuatan yang dimiliki organisasi namun tidak dimiliki oleh kompetitor? Nah, oke, jadi itu cara untuk menentukan suatu sumber daya yang memiliki karakteristik valuable. Yang kedua, untuk bisa menemukan sumber daya yang memiliki karakteristik yang langka atau rare, maka kita bisa melakukannya dengan mengajukan setidaknya ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, dengan melakukan pertanyaan berupa
berapa banyak perusahaan yang memiliki suatu sumber daya yang sama dan memiliki kapabilitas yang sama di dalam mengelola sumber daya tersebut. Yang kedua, pertanyaan yang bisa diajukan itu adalah apakah sumber daya itu mudah untuk diakses oleh kompetitor. Oke, jadi itu untuk mendapatkan sumber daya yang memiliki karakteristik rare. Sedangkan yang ketiga, kita akan mencoba untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang bisa mewakili untuk mendapatkan sumber daya yang bisa masuk ke dalam karakteristik costly to imitate. Oke, ceritanya ada 3 di sini pertanyaannya. Yang pertama adalah apakah perusahaan lain dapat dengan mudah meniru sumber daya tersebut? Yang kedua adalah apakah perusahaan lain dapat membuat sumber daya pengganti atau bahan pengganti? Yang ketiga, apakah ada paten yang bisa memproteksi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi? Nah, oke, jadi itu untuk step yang pertama, identifikasi dulu sumber daya yang memiliki karakteristik valuable, rare, sama costly to imitate. Nah, untuk step yang kedua atau langkah yang kedua, kita dapat mendefinisikan bahwa organisasi itu ternyata sudah mengelola sumber daya dengan baik dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan apakah organisasi itu memiliki manajemen strategi yang merepresentasikan visi, misi, tujuan, sasaran. Yang kedua, apakah suatu organisasi yang memiliki suatu kultur yang tidak dapat ditiru oleh organisasi yang lain. Apakah suatu organisasi memiliki struktur organisasi yang sangat unik yang tidak dapat ditiru oleh organisasi yang lain. Yang keempat adalah apakah suatu organisasi memiliki sistem kontrol serta kegiatan manajemen yang baik. Oke, jadi itu untuk step yang kedua atau langkah yang kedua. Untuk langkah yang ketiga di sini proteksi dari sumber daya yang sudah diidentifikasikan memiliki karakteristik VRIO. Jadi di sini suatu perusahaan itu harus mempertahankan atau memproteksi jika suatu perusahaan itu sudah memiliki sumber daya yang memiliki 4 atribut tadi. Caranya seperti apa? Caranya untuk memproteksi dengan mengkomunikasikan kepada top manajemen. Sehingga apa? Sehingga dapat diambil suatu kebijakan untuk bisa menggunakan resource yang ada untuk bisa mengurangi biaya produksi serta menggunakan resource yang ada untuk dapat mendiferensiasikan produk yang sudah dimiliki oleh organisasi. Oke, jadi itu langkah yang ketiga. Langkah yang terakhir, yaitu langkah yang keempat, perusahaan ketika sudah mengidentifikasikan sumber daya yang memiliki karakteristik VRIO, berarti harapannya adalah perusahaan tersebut akan dapat memiliki competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Nah, bagaimana caranya agar keunggulan kompetitif itu tidak hilang atau dapat ada secara berkelanjutan, maka harus dilakukan langkah yang keempat, yaitu secara periodik melakukan evaluasi terhadap kapabilitas organisasi maupun sumber daya yang memiliki karakteristik 4 atribut tadi. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Kita sudah sampai kepada pembahasan yang terakhir, yaitu suatu contoh yang bisa kita definisikan dari implementasi VRIO framework pada suatu studi kasus. Nah, di sini ada 2 studi kasus yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah studi kasus pada perusahaan Google. Yang kedua adalah studi kasus pada perusahaan Starbucks. Oke, kita bahas dulu yang Google. Nah, di sini kita ambil satu saja sumber daya yang memiliki kapabilitas VRIO, yaitu manajemen staff yang baik yang dimiliki oleh Google. Jadi di sini manajemen staffnya yang ada di dalam Google itu ternyata memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, memiliki karakteristik valuable. Yang kedua, rare, tidak dapat ditiru. Yang ketiga, costly to imitate. Dan yang keempat, itu adalah bisa dieksploitasi untuk bisa menambahkan
yang namanya competitive advantage. Jadi ketika Google bisa memproteksi sumber daya yang berupa manajemen staff yang baik, maka harapannya Google akan tetap memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kompetitornya. Oke, yang kedua adalah contoh dari Starbucks ya. Jadi di sini ada banyak sekali capability maupun resource yang dimiliki oleh Starbucks. Yang pertama itu di tiap gerainya memiliki WiFi internet access, terus memiliki research and development skill, peralatan-peralatan untuk membuat kopinya yang canggih. Nah, tetapi perlu kita fokuskan itu pada 5 kompetensi yang paling bawah. Ya. Jadi 5 kompetensi yang paling bawah itu ternyata memiliki seluruh karakteristik yang ada di dalam VRIO. Sumber daya maupun kapabilitasnya memiliki karakteristik valuable, rare, costly to imitate, dan yang terakhir adalah organized to exploit. Nah, oke, apa saja core kompetensi yang dimiliki oleh Starbucks yang harus dipertahankan selama mungkin sehingga bisa memberikan suatu competitive advantage? Yang pertama adalah inovasi. Ya, jadi Starbucks memiliki suatu produk yang banyak yang disukai oleh masyarakat karena Starbucks sebelum mengeluarkan produknya itu melakukan yang namanya riset pasar terlebih dahulu sehingga inovasi yang dilakukan itu tidak sia-sia. Yang kedua, memiliki hubungan yang baik dengan coffee farmers. Yang ketiga, memiliki customer experience yang baik. Yang keempat, itu adalah leadership atau visi yang jelas. Dan yang kelima, itu adalah brand yang tidak dimiliki oleh kompetitor yang lain. Baik, itu pembahasan yang sudah kita diskusikan. Ya. Jadi pembahasan tentang suatu alat analisis untuk menentukan internal business environment sebuah organisasi dengan menggunakan alat analisis yang disebut dengan VRIO framework. Oke, jadi semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.